Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 17 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang kami dengarkan sepanjang hari Sabat dalam perbaktian, memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadilah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini, dalam memasuki minggu bekerja, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Tonius Yeremias. Kepada Bapak Tonius, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 17 Januari 2026 dengan judul Warisan di Surga. Bacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kristus sedang mengajar, dan seperti biasa, selain murid-muridnya, banyak orang lain juga yang berkumpul di sekelilingnya. Namun, ada banyak orang yang menginginkan kasih karunia surga hanya untuk melayani tujuan egois mereka. Mereka mengenali kuasa Kristus yang luar biasa dalam menyatakan kebenaran dengan terang yang jelas. Tidakkah ia akan menggunakan kuasanya untuk keuntungan duniawi mereka? Seseorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lukas 12 ayat 13. Di tengah-tengah pengajaran yang hikmat yang telah diberikan Kristus, orang ini menyingkapkan sifat egoisnya. Ia dapat menghargai kemampuan Tuhan yang mungkin dapat memajukan urusan duniawinya. Tetapi kebenaran rohani tidak berakar di pikiran dan hatinya. Yesus sedang membuka baginya harta kasih ilahi. Roh Kudus sedang memohon kepadanya agar ia menjadi ahli waris dari warisan yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Namun matanya tertuju pada hal-hal duniawi. Misi Juru Selamat di bumi hampir mencapai akhirnya. Hanya beberapa bulan tersisa baginya untuk menyelesaikan apa yang telah ia datang untuk lakukan, yaitu mendirikan kerajaan kasih karunia-Nya. Namun keserakahan manusia berusaha mengalihkannya dari pekerjaan itu untuk menyelesaikan perselisihan tentang sebidang tanah. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya teralihkan dari misinya. Jawabannya adalah, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kristus seolah berkata, "Bukan pekerjaanku untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini. Ia datang untuk tujuan lain, yaitu memberitakan Injil, dan dengan demikian membangkitkan manusia pada kesadaran akan realitas kekal." Ketika ia mengutus ke-12 murid, ia berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Matius 10 ayat 7 dan 8. Mereka tidak diutus untuk menyelesaikan urusan duniawi manusia.
pekerjaan mereka adalah membujuk manusia agar berdamai dengan Allah. Dalam pekerjaan inilah terletak kuasa mereka untuk memberkati umat manusia. Satu-satunya obat bagi dosa dan penderitaan manusia adalah Kristus. Hanya Injil kasih karunia-Nya yang dapat menyembuhkan kejahatan yang mengutuk masyarakat. Hanya Dia yang dapat menggantikan hati yang egois karena dosa dengan hati yang baru, hati yang penuh kasih. Demikian bacaan renungan malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Tonius. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini menyoroti perbedaan antara warisan duniawi dan warisan surgawi. Yesus menunjukkan bahwa banyak orang yang datang kepadanya bukan untuk mencari keselamatan, melainkan untuk keuntungan pribadi. Di dalam Lukas 12 ayat 13, sementara Yesus menyampaikan pekabaran mengenai warisan surgawi, seorang datang dan meminta Yesus menjadi hakim dalam urusan warisan keluarganya. Hal ini menunjukkan hati yang masih terikat pada hal-hal duniawi. Ia gagal melihat bahwa Yesus sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, warisan kekal yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Yesus menolak untuk terlibat dalam urusan duniawi karena misinya adalah mendirikan kerajaan kasih karunia dan membawa manusia berdamai dengan Allah. Ia dan murid-muridnya diutus untuk memberitakan Injil, bukan untuk menyelesaikan konflik harta duniawi. Satu-satunya solusi bagi dosa dan penderitaan manusia adalah Yesus Kristus sendiri, yang melalui Injil kasih karunia-Nya mengubah hati yang egois menjadi hati yang penuh kasih dan mengarahkan manusia kepada warisan surga yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada kita untuk menerima warisan yang tidak akan binasa, sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mengapa Rasul Petrus mengatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa? Mari kita baca ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus mengatakan bahwa bagian yang tidak binasa itu adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang bagaimana yang penuh pengharapan tersebut? Roh Nubuat memberikan jawabannya di dalam The Review and Herald tanggal 6 Agustus tahun 1889, paragraf 2. Kita dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup dan kepada suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak layu, yang disediakan di sorga bagi kita. Pengharapan kita bukan tanpa dasar. Warisan kita tidak dapat binasa. Itu bukan hasil hayalan, melainkan disediakan di sorga bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada waktu yang terakhir. Jelas bahwa hidup yang penuh pengharapan tersebut disediakan oleh Allah bagi kita di sorga sebagai warisan. Hidup yang penuh pengharapan tersebut adalah hidup yang kekal. Pengharapan ini bukanlah hasil hayalan. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata fisik kita sekarang ini. Namun kita dapat melihatnya dengan mata iman kita. Iman ini adalah dinyatakan kelak kepada kita apabila kita lulus dalam ujian iman. Selanjutnya, masih dalam tulisan yang sama, dalam paragraf 3 berkata, dalam masa pencobaan,
kita sering kehilangan pandangan akan kenyataan bahwa Allah menguji kita supaya iman kita dapat dicoba dan didapati menjadi pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus dinyatakan. Tuhan menempatkan kita dalam berbagai keadaan untuk mengembangkan kita. Jika kita memiliki cacat karakter yang tidak kita sadari, Ia memberikan disiplin yang akan menyingkapkan cacat itu kepada kita, agar kita dapat mengatasinya. Dalam penyelenggaraannya, Ia membawa kita ke dalam berbagai keadaan. Tuhan mengizinkan kita masuk ke berbagai keadaan, dan setiap keadaan membawa pencobaan yang berbeda. Ketidakpuasan sering muncul ketika situasi sulit menyingkapkan kelemahan karakter yang sebelumnya tersembunyi. Namun, yang terungkap bukanlah sesuatu yang baru, melainkan apa yang memang sudah ada dalam diri kita. Karena itu, saat iman kita diuji, tugas kita bukan mengeluh atau menyesal, melainkan bangkit menghadapi keadaan tersebut dan memperbaiki karakter kita. Bersentuhan dengan kesulitanlah yang akan memberikan kepada kita otot dan urat rohani. Kita akan menjadi kuat di dalam Kristus jika bertahan dalam proses ujian dan pembuktian dari Allah. Tetapi jika kita suka menyalahkan keadaan dan semua orang di sekitar kita, kita hanya akan menjadi semakin lemah. Oleh sebab itu, marilah kita giat bekerja bagi Allah agar kita tetap kuat dan teguh dalam iman. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 25, paragraf 5, berkata, ketika Ia mengutus ke-12 murid, Ia berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7 dan 8. Mereka tidak diutus untuk menyelesaikan urusan duniawi manusia. Pekerjaan mereka adalah membujuk manusia agar berdamai dengan Allah. Dalam pekerjaan inilah terletak kuasa mereka untuk memberkati umat manusia. Satu-satunya obat bagi dosa dan penderitaan manusia adalah Kristus. Hanya Injil kasih karunia-Nya yang dapat menyembuhkan kejahatan yang mengutuk masyarakat. Hanya Dia yang dapat menggantikan hati yang egois karena dosa dengan hati yang baru, hati yang penuh kasih. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus mengutus murid-murid-Nya untuk memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bukan untuk menyelesaikan urusan duniawi manusia. Misi mereka adalah membawa manusia berdamai dengan Allah, karena hanya Kristus dan Injil kasih-Nya yang dapat menyembuhkan dosa, penderitaan, dan kejahatan dalam masyarakat. Allah mengundang manusia untuk memusatkan hidup pada hal-hal yang kekal, sebab warisan surga telah disediakan. Keputusan hidup hari ini menentukan apakah kita hidup bagi dunia yang fana atau bagi kerajaan Allah yang kekal. Warisan inilah yang Yesus tawarkan dahulu dan juga kepada kita sekarang ini. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kepada kami agar mengarahkan pandangan kami kepada warisan yang Bapa sediakan bagi kami, yaitu kehidupan kekal di sorga. Kehidupan ini sudah Bapa tawarkan kepada kami melalui percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus tinggal dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Inilah satu-satunya jaminan bagi kami untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dan dapat diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.